Ya, elah belum guys, masih. Bukan ya, tapi melihat itu aku. Nggak kita cerita dulu. Dia tuh mau. Ada yang masih ingat Christian, ada yang udah lupa gitu. Itu benar-benar dia all out banget karena harudang lembab teh ya, dibuka lagi, Benar. hujan lagi, kering lagi, hujan lagi, kering lagi sampai Oh, aku mau jawab Rizky Baby ya. My everything. Akan terasa seperti amat nyata. Halo guys, balik lagi di acara Fun Talk dengan saya Irena. Aku Fatma. Nah guys, jadi Fun Talk ini tempat buat kita ngobrol-ngobrol tentang kantor kita, juga macam-macam hal yang lagi happening belakangan ini nih. Nah di episode ini kita mau ngobrolin tentang apa sih, Mak? Kita kan udah pernah ya ngobrolin tentang K-pop tuh, Kak Iren. Gimana kalau misalkan sekarang kita bahas tentang konser-konseran juga nih? Ah, boleh banget. Nah sekarang tuh emang lagi rame-ramenya konser ya guys, semenjak Covid udah beres nih. Jadi udah banyak lagi nih perkonser-konseran, mulai dari Pesta Pora, terus kayak apalagi tentang K-pop udah banyak banget ya yang ke Indo dari Terus awal kayak tahun. Kickfest gitu-gitu. Kickfest juga, terus konser-konser DWP lokal. juga. DWP udah ada lagi ya. Nah sekarang nih aku mau nanya ke Kak Fatma ya, kalau pengalaman pertama nonton konser itu di mana, kapan, sama nonton konser apa sih? Dulu sih kayaknya waktu SMP ya, Kak Iren. Waktu itu aku tuh masih biasa loh guys, masih zaman-zaman sekolah SMP. Waktu itu konser kayak pensi gitu, tahu nggak kalian? Pensi-pensi gitu. Iya, pensi sekolah ya. Gitu. Itu tuh waktu nontonnya di Sabuga Bandung. Sabuga. Waktu itu si gestarnya tuh ada Yura Yunita. Biasa oke. anak-anak ikut-ikut aja dulu nonton konser gitu. Kalau Kak Iren sendiri? Berarti ini anaknya udah zaman now banget ya, dari Iya, SMP guys, udah nonton konser. Aku mah SMP ngapain ya, masih belum mengenal konser-konseran. Kalau aku tuh awal nonton konser itu SMA, justru dari SMA. Waktu itu ada acara kalau nggak salah di Pusenif apa lapangan Pusenif itu, karena kan aku SMA-nya di Sumedang ya. Jadi kita rame-rame dari Sumedang ke Bandung sama temen-temen. Itu gestarnya itu waktu nggak salah lagi zaman-zamannya Dewa. Ada Dewa. Kan kalau sekarang konser Dewa udah sendiri ya, udah meriah banget gitu. iya. Kalau itu masih Dewa. Macet tuh langsung Bandung tuh. Macet banget. Biasanya kan kalau dari Sumedang ke Bandung waktu itu belum ada tol baru kan, sekarang udah ada tol baru. Nah itu sekitar kurang lebih 2 jaman lah. Kalau waktu itu gara-gara ada konser di lapangan Pusenif itu sampai 4,5 jam dong, gara-gara macet banget guys. ya. Nah sekarang kalau nonton konser yang paling berkesan pasti ada dong. Apa nih kira-kira? Kebetulan kan setelah itu aku menjadi seorang fangirl. Oke, jadi fangirl K-pop lagi ya. Tapi sebelum K-pop tuh aku western gitu loh Oh, guys. western, Ya, oke. aku suka kayak One Direction, 5 Seconds of Summer, terus Justin Bieber kayak gitu. Kebetulan waktu itu tahun 2015 kalau nggak salah, One Direction ke Indonesia. Itu dibilang pengalaman konser pertama paling berkesan ya. Karena itu konser sendiri, maksudnya konser yang berani berangkat sendiri di sana, apalagi konser itu di GBK. Kalian tahu kan, kalian juga SMQ di sana, Ya, gede banget kan? Itu gede banget. GBK gitu. Nah waktu itu One Direction di GBK, aku berangkat sendiri masih kelas 10. Satu SMA Waktu berarti SMA ya. berarti. Nah pas kebenaran waktu itu subuhnya nenek aku meninggal. Tapi aku berangkat aja karena kata umi aku ya udah berangkat aja gimana lagi gitu. Akhirnya aku berangkat dari Bandung gitu jam 8 pagi sampai saya jam 12, terus aku ngantri sampai malam kayak gitulah. Jadi waktu itu tuh yang aku bilang langsung berangkat dari Bandung jam 8, waktu itu ikut kayak tur bus gitu, tau nggak? Oke, ya. Jadi kayak ada rombongan gitu, oke. kita pergi bareng, pulangnya bareng. Tapi aku sendiri dari Bandung waktu itu. Nah nyampe sana jam 12, waktu itu kan dapetnya festival tuh standing. Standing ya. Otomatis kalau standing kita harus sedek-sedekan, Kali kalau buru-buru, pengennya nyarinya bariket ya. bariket gitu. Seledek. Seledek yang paling ya biar dapat paling depan. Mana kan hujan, outdoor, hujan kering sampai beli jas hujan. Kalian tahu nggak? Tahu nggak jas hujan yang harga 10.000? Iya tahu. Dijualnya tuh 50.000 loh waktu konser gitu, walaupun nggak kepake karena
karena harudang lembab teh ya, dibuka lagi, Bener. hujan lagi, kering lagi, hujan lagi, kering lagi sampai masuk ke dalam. Padahal tuh dari jam 3 tuh udah masuk ke GBK-nya. Kalau nggak salah jam 3 jam 4 udah masuk GBK. Mulai konsernya aja jam 8 malam. Jam 8 Jadi, malam. basah kering itu menurut aku yang paling berkesan karena bener-bener masih kelas 10 sendirian dari Bandung nonton konser One Direction. Ya udah western ya, udah maksudnya udah Gitu. konser yang agak menjurusnya ke luar gitu Iya, kan. global lagi Global gitu. Jadi bukan yang kayak Kickfest kayak gitu kan masih lokal. Oke lah kita masih bisa nemuin di acara-acara berikutnya lagi. Tapi kalau misalkan One Direction kapan lagi? Mana hari ini bukan hari ini. Sekarang kan udah bubar ya. Ya elah belum guys, masih Bubar ya. ceritanya. Ya terus katanya. Oke, jadi pengalaman paling berkesan itu gara-gara kebetulan ada satu idol yang kamu mau tonton banget, tapi di satu sisi kamu lagi dalam keadaan meninggal, lagi berduka lah ya. Gitu. Jadi perasaannya pasti campur aduk dong. Iya. Pasti campur aduk. banget bingung. Bingung juga. Nah, kalau aku paling berkesan itu nonton udah pasti karena aku jarang banget nonton konser lokal, western juga jarang. Itu lebih ke K-pop. Yang paling berkesan sih yang kemarin pas The Dream Show 2 itu di Malaysia. Karena itu first time aku ke luar negeri tanpa orang tua. Terus dan di sana juga bener-bener aku tuh ketemu sama orang baru gitu, nginepnya sama orang baru, terus pokoknya segala-galanya baru kenalan banget. Wah. Dan itu tuh belum ada, kita nggak tahu orangnya itu baik atau gimana gitu. Itu paling berkesan sih. Wah jauh banget ya sampai Iya. lintas negara. Lintas negara itu demi apa? Demi Buat TDS ayang. tuh. Demi ayang ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan selain pengalaman paling berkesan ya, itu biasanya kita kan ada pengalaman juga yang lucu atau unik gitu kalau lagi nonton konser gitu, ada nggak sih? Sebenarnya sih waktu yang paling unik itu bukan paling unik ya, lebih ke paling nggak tahu lagi kenapa bisa kayak gitu karena yang One Direction itu sebenarnya di antara yang lain kan karena udah pernah nonton konser jadi kita udah tahu prepare nih harus ini harus itu, karena itu pertama kali banget sampai kalau sebelum mulai konser tuh ada opening kan. Yes. Nah waktu opening itu 1 jam aku tidur sampai berdiri karena udah ngantuk banget. Udah gak kuat kayak. Jadi Nggak benar-benar kuat. sambil berdiri sambil tidur kayak udah mulai belum, oh masih DJ, oh ya udah tidur lagi. Tidur lagi. Gitu. Kalau Kak Iren sendiri? Kalau aku paling unik sama paling mungkin lucu ya, itu pas temen aku, bukan aku yang ini, temen aku pakai rok kan konser, tapi ngeliatnya itu aku. Kita cerita dulu. Dia tuh mau lagi jalan pakai rok terus kan nggak tahu kenapa celana dalamnya melorot. Hati-hati ya guys, terus pakai short. Ya makanya kali kalau kalian mau nonton konser itu pakai short ya, itu celana dalamnya melorot sampai dengkul sini dong, jadi itu diliatin banyak orang. Masalahnya dia kan bareng sama aku pun ikut malu gitu Jadi kan. lebih ke malu, pengalaman malu sih ya. Lebih ke malu Kita sih. yang thanksinnya gitu. Iya bener. Nah, kalau untuk selain konser kita pasti harus punya tiket, enggak sih? Kalau tiket konser termahal menurut Kak Fatma yang pernah Kak Fatma beli apa sih? Waktu itu sih tiket konser EXO yang pernah aku beli paling mahal ya sekitar 4 juta sekian, tapi karena belinya di orang gitu jadi dikali 2. Dicalok lah ya. Calo lah ya, dikali 2. Kalau kalian mau tahu yang tentang calo ini kalian bisa lihat nonton episode sebelumnya gitu, itu ada ceritanya di situ. Pokoknya itu yang paling mahal menurut aku, tapi rata-rata sih harga tiket konser 3 juta ke atas ya rata-rata. 3 Kecuali juta kalau ke fan meeting gitu. Sebenarnya ada juga yang 1 jutaan, cuman itu dapatnya di belakang banget. Iya guys, gitu kecuali kan. kalau kalian siap harus bawa kayak ekstra kamera apa ya namanya Ya sekarang telezoom sih, gitu, bawa kayak gitu-gitu. lensa gitu. Telezoom, karena mostly kalau kita sekarang mau nonton konser itu kalau di belakang banget, itu memang bukan nonton konser gitu kan, ngapain jauh-jauh ke Jakarta atau bahkan ke luar negeri nontonnya paling belakang gitu. Karena kan kita pengen ketemu Ayang ya, pengen liatin pori-porinya gitu, mau paling deket, paling depan. Nah kalau aku paling mahal itu sebenarnya konsernya harga tiketnya sama 3 juta sampai 4 juta. Cuman gara-gara waktu itu aku ke scam, jadi aku udah beli tuh yang harga 3,5 juta. Itu harga web, tapi ke scam.
Terus gara-gara udah hopeless banget di jam-jam terakhir itu udah mau 30 menit beres, ada salah satu orang yang nawarin, "Kak, masih mau masuk nggak?" Karena aku di situ udah pengen nonton banget, kan itu first aku nonton konser Korea, nonton NCT 127, Illichil waktu itu ditawarin harga tiketnya per orang 10 juta dan itu udah 30 menit lagi mau beres. 10 juta? 10 juta. Jadi 3 kali lipatnya ya? Iya, mau nggak mau ya udah daripada sama sekali nggak kebagian. Pas masuk itu udah encore, udah lagu, udah yang mau beres aja gitu. Berarti total 13 juta setengah. Itu sih. Sebenarnya kalau tiketnya mah sama-sama aja 3 sampai 4 juta. Karena tetap jadi orang ya? Iya, gara-gara kesalahan jadi mahal. Kayak gitu. Nah, biasanya nih kalau kita nonton konser kan, kadang ada juga yang maunya ya udah deh nggak apa-apa kita berangkat sendiri. Ada juga yang nggak bisa, aku harus sama Ayang, sama pacar gitu. Kalau kamu nih biasanya kalau nonton konser itu sama siapa sih? Ada temennya nggak? Kalau misalkan nonton konser kayak K-pop atau western itu biasanya aku sendiri karena teman-teman aku rata-rata atau saudara-saudara aku kalau diajakin suka nggak mau, kayak enggak lah gitu. Jadi karena aku mikirnya ya udah aku yang mau nonton, aku suka nonton sendiri. Tapi kalau misalkan tadi ngebahas tentang kayak Kicks Fest, Festapora gitu kan itu masih Indonesia ya gitu. Kalau itu banyak teman-teman yang masih Pasti suka sama nonton temen lah ya. Karena kalau konser di Indonesia tuh ada juga loh yang sampai gratis kayak kemarin Afgan di Kiara Arta gitu, itu juga gratis, makanya bisa sama teman gitu kan kalau teman-teman mau. Soalnya kan kalau yang konser luar agak butuh effort ya. Effort gitu. ya. Selain effort juga uangnya harus ada gitu kan. Nggak mungkin kita biayain dia gitu kan. Kalau aku sih gimana situasi? Kalau biasanya kalau awal-awal waktu itu masih awam kan nggak tahu apa-apa, aku diantar sama cowokku. Tapi kalau misalkan pas kemarin ke Malaysia itu awal sama yang baru ketemu. Kalau pas Thailand, Singapura yang kayak gitu-gitu ada grupnya. Oh, udah ada grupnya. Udah ada circle-nya. Kita ada punya circle ya, circle si Jenny. Kadang kalau konser tuh memang konser apapun ya sebenarnya, mau yang di Indonesia, mau yang di luar. Kalau kita udah beli tiketnya, nanti hari H-nya tanggal berapa, biasanya si fansnya tuh udah bikin grupnya sendiri buat nanti berangkat bareng. Ada yang dari luar kota biar bareng-bareng gitu kesananya, biar ada temen. Ya temen. Nah soalnya kalau misalkan ngomongin konser gitu, kita bikin grup itu udah pasti nanti tuh ditemenin. Iya. Pasti kalau misalnya apalagi satu bias, wah iya, udah pasti ya, udah pasti. Tapi kalau pas kemarin itu gara-gara aku nontonnya bukan nontonnya telat sih, gara-gara tadinya tuh aku mau nonton tapi nggak jadi, masih labil kayak gitu. Tiba-tiba hari H besoknya mau pergi, hari H besoknya konser maksudnya. Nah aku tiba-tiba beli tiket dadakan. Tadinya mau sama Caca, tapi Cacanya nggak bisa, akhirnya mau nggak mau berangkat sendiri, terus di hotel sendiri. Itu kayak udah stres banget, ini gimana. Misalnya aku takutnya bukan takut orang jahat, takut hantu. Takut tidur sendiri. Ada yang parno ya guys. Nah selain kita ngomongin K-pop dan segala macam nih, misalnya ada kita dulu atau mungkin sampai dari kecil gitu sampai sekarang yang belum tersalurkan kita pengen nonton ya, musisi atau band yang selalu kamu tunggu gitu. Apa sih kira-kira yang dari dulu tuh pengen nonton ini tapi kok belum kecapean terus gitu? Kalau dari Indonesia sebenarnya aku suka Hi-Fi sih. Hi-Fi cuman karena tidak pas aja waktunya, jadi kadang ada Hi-Fi di mana, pensi mana, padahal kan sering ya, tapi nggak pernah kesampean sampai nonton dia. Tapi kalau yang luar negeri atau yang western itu Justin sih, aku dari SD sampai sekarang nggak kesampean mau nonton dia. Justin kemarin maunya ke Indo, cuman tiba-tiba nggak jadi ya, dikarenakan sakit. Gimana lah umur. Udah berumur soalnya ya. Kalau kalian sendiri? Kalau aku itu Bruno Mars. Bruno Mars. Oh iya, kemarin rame banget yang di Korea Bruno Mars. Itu sebenarnya dari SMP tuh aku udah suka banget sama lagu-lagunya. Kayak sampai sekarang belum kecapean aja sih gitu buat nonton Bruno Mars. Jadi pengen nonton. Ini sama Ed Sheeran juga, aku juga nggak pernah kecapean nonton Ed Sheeran. Sama ini sih kalau ceweknya aku Celine Dion. Oh Celine Dion. Karena suaranya tuh khas banget, jadi kayak terngiang-ngiang mulu, pengen denger aslinya gitu, terus ketemu sama aslinya gitu. Nah, terus kalau misalkan kamu nih K-pop yang belum kesampaian apa nonton?
Semua full. Nggak yang mau banget gitu. Kayak tadi westernnya nih, kalau kita kan K-pop nih, ada yang belum pernah kesampaian gitu, yang nonton apa? EXO. EXO Kan aku belum pernah sampai full member. Full member. Gitu. Oke, aku ada pertanyaan nih. Kalian kalau misalkan kalian punya satu lagi kesempatan buat nonton konser, Cuman satu. nih. Kalian punya satu lagi kesempatan buat nonton konser. Konser apa yang pengen kalian datengin? Cuman satu doang. Cuma satu. Satu konser terakhir nih yang bisa kalian datengin, kira-kira kalian mau nonton apa? Justin. Kalau aku Justin Bieber. Kalau ini Aku full NCT tapi tambah Lukas. dua ya. Kalau di selain K-pop, Kalau selain itu Bruno Mars. tadi ya. Kalau Indonesia apa ya? Mungkin Afgan ya, karena kemarin Afgan bilang dia mau bikin konser tunggal. Ya aku mau penasaran aja gitu kalau misalkan penyanyi solo Indo tuh gimana ketika dia bikin konser. Kayaknya kan aransemennya, karena beda gitu ya, beda warna musik gitu kan. Gitu. Top 5 band atau musisi yang kamu amazed banget lihat perform live-nya. Itu bebas ya, mau K-pop, mau luar atau lokal. Pokoknya top 5 band atau musisi yang kamu amazed banget lihat perform live-nya. Iren. Kalau aku sih karena belum nonton live-nya Bruno Mars kayak gitu-gitu, yang paling amazed sih banyaknya kan K-pop, sama kalau yang dari lokalnya mungkin aku salut banget sama Rosa. Terus sama Rosa, dicampur boleh kan? Rosa, Krisdayanti, itu aku suka banget dua diva ini karena selain suaranya tuh beneran bagus gitu, real life-nya juga bagus gitu. Suaranya tuh bener-bener bukan yang kayak hasil lip sync, kalau nyanyi enggak, literally emang cakep banget gitu suaranya. Terus Taeyong dari NCT, salah satu leader NCT, itu performnya emang the best banget. Itu pernah kemarin dia karena ngeluarin album pertamanya Shalala, itu aku nonton dia perform sendiri dan itu kayak cakep banget, nggak salah SM milih leadernya NCT itu tuh Taeyong. Terus Mark NCT juga, itu salah satu main rapper di salah satu K-pop NCT juga. Dia ada di 2 unit, malah banyak banget sih sebenarnya. Ada di NCT U, ada di Super M, ada di NCT 127 sama NCT Dream, karena emang rappernya cakep banget. Dan yang terakhir itu aku ngelihat dance-nya J-Hope. Itu sih kalau untuk musisi, karena kenapa ngelihat J-Hope, kalau ngelihat J-Hope dance tuh kayak yang pengen ikut gerak juga gitu ke bawah suasana, karena emang se-chill itu bro. Kalau kamu siapa? 5 band atau musisi yang aku amazed banget ya. Kalau dari Indonesia itu karena waktu itu aku nonton Teh Yura, nggak tahu kenapa kayak suaranya tuh halus banget gitu. Bahkan kan mungkin ada yang tahu berapa lagunya ya, kayak Dunia Tipu-Tipu kayak gitu, dengar sekali juga kan langsung nyentuh banget. Itu aku pernah tuh lihat live-nya. Terus setelah itu yang aku pernah tonton live konser perform live-nya itu ada Louis Tomlinson. Jadi dia salah satu personil One Direction juga, dia lagi bikin solo tour. Itu aku datang ke solo tournya setelah nunggu 2 tahun karena Covid. Itu bener-bener perform yang bener-bener pure nyanyi. Di situ amazed banget sih sama suaranya, karena biasa kan dia harmoni sama 5 member, ini dia sendiri nyanyi. Terus udah kayak gitu ada juga Grecian Change, mungkin ada yang masih ingat Grecian, ada yang udah lupa gitu. Itu bener-bener dia all out banget pas di panggung. Di Grecian Change itu bener-bener yang sambil drunk sing gitu loh, jadi nyanyinya bener-bener dia all out banget pokoknya di situ. Amazed karena suaranya sih, karena performance-nya juga. Terus selebihnya udah sih baru itu, karena aku baru beberapa itu aja yang aku datengin konsernya. Kalau misalkan performance dari K-pop kan mungkin dari dancingnya atau apa, tapi kalau suara aku amazed banget sama yang tadi aku sebutin gitu. Dari cerita yang tentang di aku
Oh iya, jadi sebenarnya ada sedikit cerita guys. Jadi waktu aku nonton konser Louis, aku kan udah ngantri dari jam 8 pagi. Itu panasnya Jakarta tahu kan? Aku pakai baju pendek tuh sampai benar-benar hitam banget belang dari jam 8, dari jam 9 tuker tiket, antri, terus di luar duduk di aspal gitu, antri jalan di aspal sampai masuk ke venue-nya itu jam 5 sore apa jam 6 sore. Ini udah nggak dikasih minum karena minum tuh harus beli satu botol aqua gini tuh 30.000. Dan itu harus nunggu mana emang yang jualnya tuh sampai masuk ke dalam. Kalau masih ada sisa harus dibuang kan, dibuang terus sedek itu bener-bener standing, jadi udah kayak pogo gitu loh, jeduk kanan kiri sampai akhirnya desak rusuh, dapat ketiga dari depan juga. Yang belakang nggak mau kalah kan, yang kanan kiri nggak mau kalah, masih yang senggol sana senggol sini. Sampai udah gitu mulai konsernya di lagu keberapa ya? Keempat apa kelima? Pokoknya 3 lagu terakhir sebelum konsernya selesai. Aku tuh sebenarnya mengap ke atas gitu karena nyari oksigen sebenarnya, tapi ada bodyguardnya yang ngeliat. Nyangkanya aku mau pingsan kan, terus ditanya, "Are you okay?" Terus pikir aku, anjir jawab nggak oke aja biar digendong nih nanti gue ke depan kan. Terus aku jawab gini, enggak jelas. Aku bilang kan jadi sosokan yang ini kayak udah parah banget nggak oke gitu. Langsung dia bilang gini, maju muter badan digendong. Terus aku digendong ngelewatin si garis itu. Aku kira aku bakal ditaruh di depan situ, ternyata bener-bener digotong, digendong sampai ke belakang, kayak ada satu ruangan gitu khusus orang yang pingsan. Langsung kayak ya anjir salah kan mau denger ini ya. Sampai aku bilang enggak, aku mau lihat Louis. Langsung kata si bodyguardnya, enggak, kamu harus datang ke sana, kamu harus kasih oksigen dulu. Pas datang cuma dikasih minyak kayu putih karena nunggu yang lain kan si oksigennya. Pas denger lagu, anjir ini lagu yang aku suka, aku udah nggak apa-apa, aku kabur lagi, ngibrit, masuk lagi lewat belakang. Akhirnya aku dari belakang nontonnya. Niatnya Gitu maksudnya biar di depan, taunya dibawa ke belakang. atau nggak kayak yang cerita kalau pingsan nanti artisnya ngelihat ditemuin kayak gimana, ternyata salah guys, nggak kayak gitu. Jadi ngantri lagi di belakang ngelihat dari jauh gitu. Cuman seru banget sih, seru banget. Oke, seperti biasa di episode Pantau ada games ya. Udah siap? Siap. Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih, menurut kalian konser yang pernah kalian nonton, yang venue-nya menurut kalian paling nyaman dan paling bagus di Indonesia? Kamu Yang paling nyaman yang waktu Grace ya. di mana? Aduh, apa ya namanya? Tempat dugem gitu apa ya kak? Oh, di tempat The dugem. Palace gitu apa ya? The Palace. Sekarang suka dijadiin tempat buat konser-konser artis-artis Indo juga. Aduh, aku nggak tahu. Kayak tempat kayak bar gitu loh. Jadi kayak konfi gitu, nggak besar. Tapi si artisnya bisa nge-reach fansnya tuh deket banget gitu. Oh, gitu. Jadi nyaman ya? Iya, nyaman. Kalau Ira? Aku udah pasti SBSD. Itu udah paling nyaman banget. Soalnya kenapa? Kalau di GBK sebenarnya nyaman-nyaman aja karena kitanya sitting kan. Tapi kalau pribadi aku lebih suka standing karena lebih nge-feel aja sama ya Kerasa lebih ke banget. vibing aja gitu lebih. Ya SBSD paling nyaman. Berarti SD sama Palace Samping lah ya? Iya. Oke, sekarang kita mulai kuisnya. Ada beberapa pertanyaan lagi di kuis kali ini. Udah siap? Siap. Siap. Yang pertama itu nanti ada soalnya tebak gambar Oke. ya. Yang pertama kalian nanti bisa apa? Ini nanti dikasih tahu clue-nya, maksudnya kayak logo dari band apa. Kalau nggak, kan yang punya logo biasanya band ya. Iya. Nah, logo dari band apa? Terus nanti ada tebak wajah. Jadi nanti ada wajah bukan idol ya, artis gitu ya, penyanyi Oke. gitu. Oke. Nah, nanti kalian tebak ada luar dan dalam negeri. Terus yang ketiga nanti ada tebak judul lagu ya, lagu dan penyanyinya kalau misalnya. Sudah siap? Siap. Sekarang kita masuk ke tebak gambar dulu ya. Yang pertama, soal yang pertama adalah ini. Ini Ya, astronot. bukan. Ya, jangan dulu ditebak. Berarti dihitung sampai 3 ya, kayak biasa ya. Ini tuh logo
band luar. Oh, mau. Logo band luar ya. Tolong ditebak. Siap? Siap. Angkat tangan ya. 1, 2, 3. Irreversible. Coldplay bukan? Iya benar. Coldplay. Iya, Coldplay. Tumben nebak. Selanjutnya soal yang kedua ya. Jadi Coldplay ya, betul ya. Nah, soal selanjutnya ini logo band juga. Band lokal. Ya. Kamu dikasih nggak? Jujur enggak. Ya. Ya udah tebak, oke. Ya. 1, 2, 3. Kirim. The Virgin. Siapa? Band ini. Dewa. Bener? Gen Z nggak tahu. Iya, enggak. Enggak sih, biasanya yang paling famous ditaruh di duluan. Oh, Dewa. Dewa. Nah, tapi aku dari kemarin udah ngobrol sama anak Gen Z itu kayaknya nggak bakal tahu logo Dewa yang ini. Soalnya bener. Iya, nggak tahu. Kirain The Virgin. Berarti giliran 1 sama 1 ya. Oke. Oke. Yang ke 3. Siapa aku? Ih, belum. 1, 2, 3. Yura Yuni tahu kan? Kamu kan? Oh, ini siapa? Apa? Rizky Febian anak Sule. Iya benar. Apa sih lagunya? Lagunya tuh gimana sih? Oh. Apa lagunya tuh sih? Apa sih kesempurnaan? Iya, itu. Oke, Febian ya. Oke. Lagi. Next. Nah, Anjay. ini penyanyi luar. Ya. Udah? Ntar dulu. 1, 2, 3. Charlie Puth. Iya. Iya, kamu mau nebak itu tapi takut salah. Another dress, the scarf, parfum regret. Charlie Puth. Nih. Oke. Sama si anak skena. Iya. Anjay. Sama 3 udah. 2, 3 ya. 3. 3. Kira 1. Semangat Ren. Siap ya? Next, soal selanjutnya. Tapi belum. Ayo. Siap ya? 1, 2, 3. Adele. Adele. Matanya kelihatan. Iya, matanya kelihatan. Aja ya. Soal terakhir dari soal tebak. Ini mau cepet-cepet. Iya dong duluan. Ya. 1, 2, 3. Aku udah tahu. Cek CCTV. Ini kita jawab baru. 1, 2, 3. Aduh, kira-kira. Justin Bieber. Ya sedih banget kan gak sih gak kejawab kayak tadi ya. Ayo. Sama 4, kira 2. Skor sementara. Iran 3. Adele, Justin Bieber sama yang paling pertama Coldplay. Ya, berarti 3-3 ya? Iya. Oke. Sekarang kita tebak lagi. Kalau nggak bisa jawab penyanyinya, jawab judulnya gitu. nggak apa-apa ya. Udah, belum ya? Jangan dulu angkat tangan ya. Tahu. Aku tahu gini tapi aku nggak tahu judulnya. Apa? Tapi nggak tahu penyanyinya. Nggak apa-apa, judulnya dulu. Udah ya, udah ya. 1, 2, 3. Tapi jiwa yang bersedih. Iya, betul. Ya, aku nggak tahu. Nggak tahu siapa Gaya Yubi bukannya? Gayobi nyanyi dangdut nggak sih? Gak siapa? Gayo, iya Gendrawati kok Gayobi ya. Indrawari.
Sorry. 4, 3. 4, 1, 3. Oke. Siap ya? Next ya. Belum. Nggak tahu Aku tahu. Udah ya? Siap ya? 1, 2, 3. Tahu penyanyinya doang. Nggak tahu lagu. Ya penyanyinya mah aku tahu. Tulus. Ya, lagunya. Oh, aku mau jawab Rizky Febian. Ayo. Gajah, bukan ya? Nggak tahu. Next. Jawabannya labirin. Tadi juga udah ada labirin. Aku nggak tahu judul lagunya. Ada surat scanner. Iya. Tahu tapi apa lupa. Ayo aku tahu. Bentar dulu, siap. Ke bawah dulu ya. Aduh. Bentar. Siap, 1, 2, 3. Ama duluan. Dream of Us. Iya. Ya, Kan? benar. Yang ini ya. Aku tahu. Joji. Ya. Setengah-setengah ya. Nah, ama. Berarti ama 5 ya, 3. Oke? Oke. Baru 3 lagu ya tadi ya kita ya. Aku tahu penyanyinya mah. Aku juga tahu penyanyinya. Iya, tahu. Judulnya. Aku nggak tahu. Gak dapet rap. Ariana kan? Tapi nggak tahu. Oke ya. You are my everything. Ya udah. Udah ya? Siap. 1, 2, 3. You are my everything. Dikit lagi. Cause you are my everything. Bukan, salah. Everything doang ya? My everything. Oh, bentar tapi judulnya. Boleh refnya nggak? Iya, refnya dong. Nah, 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 nah. Nah, nah. Tahu aku kalau penyanyinya? Ah, Udah ya, cukup. Penyanyinya tahu nggak? tahu. Nah, 1, 2, 3. Kirim. Santai. Niki, Iya. Summertime, apa ya? Enggak. Summertime apa ya? Summertime is nggak tahu. Summertime set nih. Pas di depannya ada. Sebelum Summertime itu ada. Jawabannya adalah Summertime. Bukan Summertime set nih. Every summertime. iya, benar. Jadi gimana nih? Iya. Berarti kita setengah-setengah aja ya? Setengah-setengah. Ngejawab sampai. Kita ngejawab pasti. Every summertime. Sebenarnya judulnya apa? Every summertime. Iya, benar. Jadi judulnya adalah Every Summertime. Penyanyinya Beniki. Siapa? Beniki, bukan. Niki Zevanya. Iya, itu Niki. Orang
Indo. Tapi udah mendia. Sama 88 Rising ya. Iya, benar. Terus ada sambalnya. Jadi itu sambalnya lokal. Oh. Yang mana? Ada. Jadi itu ya, itu tadi game terakhir. Pemenangnya adalah Fatma. Yeay. Kira 3,5 ya. Oke. Nah, oke guys, itu dia buat Fantalk kita hari ini. Gimana, seru banget ya karena kita ngebahas tentang konser-konser, pengalaman konser kita ya detailnya. Nah, buat kalian juga yang punya pengalaman unik atau lucu atau berkesan, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa juga buat like, subscribe, dan juga komen, oke? Sampai jumpa di Fantalk berikutnya. See you!